Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih bersama dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sebuah kisah heroik dari para generasi emas, yaitu para tabi'in. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa kisah yang sangat luar biasa dan bahkan menjadikan kita tercengang begitu dahsyatnya. Tentang seorang yang bernama Atha ibn Abi Rabah, yang mana seorang khalifah sampai mengatakan seorang budak ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebuah ilmu. Dan memang beliau adalah seorang yang luar biasa dan telah mengambil ilmu-ilmu dari sumber yang asli, dari sumber yang murni dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Malam ini kita masih melanjutkan kisah tentang Atha ibn Abi Rabah, dan bagaimana kita akan melihat dan akan tercengang kembali tentang kisah-kisah yang beliau hadapi. Dilanjutkan bahwa gemerlap dunia telah datang kepada Atha ibn Abi Rabah. Namun dunia yang datang kepada beliau tidak menjadikan akhirnya beliau membanggakan diri, tidak menjadikan beliau memperkaya diri. Bahkan diriwayatkan beliau hanya mengenakan baju yang harganya tidak lebih daripada dirham saja. Dan para khalifah di zaman beliau meminta agar Atha ibn Abi Rabah menjadi pendamping mereka, menjadi penasihat langsung untuk mereka. Akan tetapi beliau pun tidak pernah mengabulkan permintaan khalifah di masa beliau. Karena beliau takut agamanya ternoda oleh dunianya. Namun demikian, terkadang beliau mengunjungi khalifah jika beliau merasa hal itu dapat mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Dan juga tentunya menjadikan kebaikan bagi agama Islam. Maka beliau pun datang kepada mereka. Tapi kalau hanya untuk memperkaya dunia, tidak. Hal ini tidak dilakukan oleh Atha ibn Abi Rabah. Ada sebuah kisah kisah yang sangat luar biasa dengan seorang Amirul Mukminin di zaman tersebut, khalifah di zaman tersebut. Dan kisah ini diceritakan oleh Utsman ibn Atha al-Khurasani. Beliau mengatakan, aku pergi bersama ayah untuk menghadap Hisham ibn Abdul Malik. Kalau yang sebelumnya beliau ketemu dengan Sulaiman ibn Abdul Malik, tapi sekarang bertemu dengan Hisham ibn Abdul Malik. Maka tatkala perjalanan kami telah dekat dengan Damashq, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang tua yang menunggang himar hitam, mengenakan baju lusuh dan jubah yang telah usang. Penutup kepalanya yang kusut melekat di kepala orang tersebut. Dan bahkan pelana yang dipakainya terbuat dari kayu murahan, yang mana aku tertawa ketika melihat hal tersebut. Lalu aku bertanya kepada ayah, siapa orang ini? Maka ayah mengatakan, diam kamu. Dia adalah penghulu para ahli fikih di Hijaz yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Dan ketika telah dekat jarak kami dengan dengan Atha, ayah bergegas turun dari bighalnya, sedangkan Atha turun dari himarnya. Dan keduanya saling berpelukan. Dan saling menanyakan kabar. Gimana kabar antum? Nah, ini hendaknya kita lakukan, ahibati fillah. Ketika kita ketemu dengan saudara kita, tanyakan kabarnya. Kemudian keduanya kembali dan menaiki kendaraannya. Mereka berjalan hingga berhenti di depan pintu istana.
ya, yang di dalamnya terdapat seorang khalifah yang bernama Hisham ibn Abdul Malik. Dan keduanya diminta untuk duduk menunggu hingga mendapatkan izin untuk masuk ke istana tersebut. Setelah ayah keluar, aku bertanya kepadanya, ceritakanlah apa yang Anda lakukan berdua di dalam istana. Maka beliau pun berkata, tatkala Hisham mengetahui bahwa Atha ibn Abi Rabah berada di depan pintu, maka beliau bersegera menyambut dan mempersilahkan kami untuk masuk. Dan demi Allah, aku tidak melihat bahwa aku ini bisa masuk ke dalam istana melainkan karena bersama Atha ibn Abi Rabah. Dan demi melihat Atha, Hisham berkata, marhaban, marhaban, ya, ini ungkapan, ya, selamat datang, ya, kepada orang yang baru datang. Silahkan, ya, tafadhal, silahkan masuk. Dan beliau pun menyambut, ya, silahkan. Sehingga Hisham mendudukkan Atha di atas kasurnya dan menempelkan lututnya kepada lutut Atha. Dan ketika itu majlis dihadiri oleh para bangsawan, bukan majlis yang secara umum, akan tetapi di sana terdapat para bangsawan yang tadinya mereka bercakap-cakap, namun seketika mereka menjadi diam 1000 bahasa. Tidak ada yang berbicara sedikit pun ketika Atha ibn Abi Rabah, ya, duduk di antara mereka. Maka kemudian Hisham menghadap kepada Atha dan terjadilah dialog di antara keduanya. Kemudian Hisham mengatakan, apa keperluan Anda wahai Abu Muhammad? Ya, ini panggilan, ya. Terkadang seorang itu punya nama isim kunyahnya, ya, Abu siapa, ya, Abu Muhammad atau Abu Ali. Kemudian Atha mengatakan, wahai Amirul Mukminin, penduduk Haramain, keluarga Allah dan tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya mendapatkan pembagian rezeki dan pemberian. Maka apa yang dikatakan oleh Hisham? Baik. Wahai penulis, tulis bagi penduduk Mekah dan juga Madinah untuk menerima bantuan selama 1 tahun. Lalu Hisham bertanya kepada Atha, apakah masih ada keperluan yang lainnya wahai Abu Muhammad? Maka Atha pun mengatakan, benar, wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz sekarang dan penduduk Najd, asal mula Arab dan tempat para pemimpin Islam, janganlah diambil kelebihan sedekah mereka. Maka Hisham pun mengatakan, baik, wahai penulis, tulis agar kita menolak penyerahan kelebihan sedekah mereka. Kemudian Hisham menanyakan lagi, apakah masih ada keperluan yang lainnya wahai Abu Muhammad? Maka Atha pun mengatakan, benar wahai Amirul Mukminin, Ahlul Thughur, yaitu yang ribat fi sabilillah, yang berada di perbatasan, yang mereka yang menjaga perbatasan negara kaum muslimin. Mereka berdiri menjaga dari musuh, dan mereka membunuh siapapun yang menimpakan keburukan kepada kaum muslimin. Maka hendaknya dikirim rezeki kepada mereka, karena jika mereka terbunuh, niscaya akan lenyap, ya, perbatasan. Maka Hisham mengatakan, baik, wahai penulis, tulislah agar kita mengirimkan makanan kepada mereka. Kemudian balik lagi bertanya Hisham, apakah masih ada keperluan yang lainnya wahai Abu Muhammad? Maka Atha mengatakan, benar wahai Amirul Mukminin, ahli dhimmah, janganlah dibebani dengan apa yang mereka tidak mampu, karena ketundukan mereka adalah kekuatan bagi kalian untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Ya. Kemudian Hisham pun mengatakan kepada penulisnya, wahai penulis, tulislah bagi ahli dhimmah agar mereka
tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Balik lagi bertanya, apakah masih ada yang lainnya wahai Abu Muhammad? Maka beliau mengatakan, benar, bertakwalah kepada Allah atas dirimu wahai Amirul Mukminin. Ketahuilah bahwa engkau diciptakan seorang diri. Engkau pun akan mati seorang diri. Dikumpulkan di mahsyar seorang diri. Dan dihisab seorang diri. Dan demi Allah, engkau tidak melihat siapapun. Maka Hisham pun menunduk. Kepalanya menunduk. Dan sambil menangis. Perhatikan, ahibati fillah. Seorang raja, seorang khalifah kaum muslimin, yang mana kedudukannya lebih tinggi daripada semua kaum muslimin yang ada. Tapi ketika berada di hadapan para ulama, dia sangat menghormati mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Bahkan Hisham ibn Abdul Malik ketika diberitakan, ketika diperintahkan kepada Atha untuk bertakwa, dan diingatkan bahwa kelak engkau akan sendiri, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya, maka bercucurlah air mata Hisham. Namun ketika kami melewati pintu, tiba-tiba ada seorang yang membuntuti beliau sambil membawa sebuah bejana yang aku tidak mengetahui apa isinya, sembari mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin menyuruhku untuk menyerahkan ini kepada Anda. Itu berupa hadiah, berupa uang, berupa harta. Tapi apa yang dijawab oleh Atha? Beliau mengatakan tidak. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-109. Wahai subhanallah, apa-apa yang diminta oleh Atha ibn Abi Rabah kepada khalifah, semuanya kembali untuk kemaslahatan kaum muslimin. Semuanya kembali untuk seluruh rakyat muslimin. Dan tidak ada beliau meminta untuk dirinya. Inilah kemuliaan seorang ulama. Dunia tidak menjadi mata mereka menjadi gemerlap. Mata mereka kemudian tercengang, senang dengan perkara dunia, tidak. Akan tetapi mereka sangat berhati-hati, yang mana jangan sampai agama mereka tergadaikan hanya karena dunia semata. Maka demi Allah, beliau masuk ke istana khilafah dan keluar dari sisinya, sementara beliau sama sekali tidak minum setegak air pun dari istana tersebut. Dan pada gilirannya, Atha ibn Abi Rabah dikaruniai umur yang panjang, yang bahkan dikatakan hingga sampai 100 tahun. Dan beliau penuhi umurnya dengan ilmu dan juga amal. Beliau isi dengan kebaikan dan juga takwa. Dan beliau sucikan dirinya dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu ajal menjemput, alangkah ringan beban dunia yang ia pundak, yang ada di pundak beliau, karena kebanyakan bekalnya adalah amal untuk akhirat. Ia bawa pahala 70 kali haji. Subhanallah, 70 kali haji beliau selama masa hidupnya. Kemudian 7 kali wukuf di Arafah, dan beliau memohon kepada Allah Ta'ala keridhaan dan juga surganya, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan dan juga siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas
menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang telah kita baca, yaitu Atha ibn Abi Rabah, sangat luar biasa. Bagaimana kisah beliau dengan Sulaiman ibn Abdul Malik, seorang khalifah. Dan bahkan seorang khalifah menasihati kepada anaknya, wahai anakku, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Karena dengan ilmu, seorang yang rendah, rakyat yang biasa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana kisah beliau bersama khalifah yang lain, yaitu Hisham ibn Abdul Malik. Kemudian bagaimana ketika beliau bertemu khalifah, tidak meminta kekayaan sedikit pun, tidak meminta suatu hal yang menguntungkan dirinya sedikit pun, akan tetapi semua kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Bagaimana beliau dalam kondisi sebagai status beliau sebagai seorang budak, akan tapi beliau mampu memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka ahibati fillah, dari kisah-kisah yang kita baca, dari nilai-nilai yang dapat kita ambil, ayo kita harus semangat lagi. Kita ini udah jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai generasi setelahnya pun juga kita jauh dari mereka. Karena kalau seandainya kita tidak mencontoh mereka, maka siapa yang akan kita contoh? Apakah orang-orang fasik, ataukah orang-orang yang bahkan non-muslim, atau orang-orang kafir yang akan kita jadikan panutan dalam hidup kita? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kisah tabi'in yang lainnya yang bernama Amir ibn Abdullah At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.